Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas font property yang digunakan untuk tipografi pada CSS. Jadi pada CSS memberikan banyak properti untuk mengubah tampilan teks dari sebuah dokumen web. Properti-properti yang ada dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu properti yang berbasis font dan properti yang berbasis teks. Mayoritas properti ini diawali dengan nama kategori, sehingga kebanyakan properti yang ada nantinya akan memiliki format font strip, kemudian format text strip. Kita mulai dari font family. Apa itu font family? Properti yang menentukan font yang digunakan untuk menampilkan teks. Properti ini berisi nilai sehingga kita memiliki font pengganti, dapat dipilih oleh sistem jika sistem pengguna tidak memiliki font utama. Nah, bentuk penulisannya adalah seperti ini. Font family, misalkan kita akan mengatur format heading, font family itu Georgia. Misalkan ingin menyebutkan lebih dari satu nama kata, maka yang selanjutnya itu harus menggunakan tanda petik. Nah, kita praktekkan. Terlebih dahulu saya sudah membuat template heading 1 sampai heading 7. Jadi kemudian di sini ini ada dummy tag yang dipakai untuk uji coba. Kemudian di sini kita pada bagian style kita akan membuat pengaturan formatnya. Misalkan sebagai contoh A1 ini adalah artinya kita akan memberikan format pada heading 1. Di sini font family misalkan bertipe Georgia. Nah, font family bertipe Georgia. Maka kita lihat pada H1 font family bertipe Georgia. Nah, ini. Kemudian misalkan H2 font family kita berikan Times New Roman. Nah, menggunakan Times New Roman. Nah, ini kalau namanya lebih dari satu, misalkan contoh ini kan Times, ini satu kata, New kata kedua, Roman itu kata ketiga, maka itu harus diapit menggunakan tanda petik Times New Roman. Nah, yang kedua Times New Roman. Ini bentuknya seperti ini. Ini Georgia, yang kedua adalah Times New Roman. Nah, font family itu digunakan untuk memberikan tipe font yang akan digunakan. Jadi bisa Georgia, Times New Roman, Vogue Antigua, atau Serif. Kemudian font size itu digunakan untuk mengubah ukuran teks dengan menggunakan sistem pengukuran huruf. Nah, sistem pengukuran huruf. Jadi bisa menggunakan PT, EM, atau persen. Nah, ini defaultnya ini sudah ditentukan oleh sistem. Kalau heading itu lebih besar dan lain sebagainya. Tapi kita bisa mengatur sendiri menggunakan font size. Nah, ini menggunakan font size. Misalkan cuma 3%. Kita menggunakan persen umpamanya. Nah, font size. Ini headingnya menjadi kecil. Headingnya menjadi kecil. Atau menggunakan px atau pixel. Misalkan 89 px. Nah, ini 89 pixel. Jadi bisa kita tentukan atau kita atur sendiri. Jadi ini yang sering digunakan. Kemudian selanjutnya selain font size itu adalah font style. Nah, font style ini untuk memberikan efek terhadap teks. Jadi bisa normal. Kalau normal itu artinya tidak besar, tidak kecil, tidak miring atau tidak tebal. Normal, italic, oblique, inherent text. Nah, ini ada perbedaan antara italic sama oblique, yaitu biasanya tergantung pada font yang dipilih karena tidak setiap font memiliki typeface jenis ini. Nilai yang paling sering digunakan adalah normal atau italic. Misal sebagai contoh heading keempat ini akan saya buat italic. Maka heading keempat berarti kita menyebut elemen lagi heading keempat.
Kemudian di sini kita buat font style ini italic font style italic, maka heading keempat nanti akan miring. Nah, ini hurufnya akan berubah menjadi miring. Font style. Kemudian font variant. Font variant digunakan untuk memberikan tampilan small caps, yaitu seluruh teks ditulis dengan huruf kapital yang berbeda ukuran. Font variant menerima 3 buah nilai, ya ini small caps atau cap lock, kemudian normal dan inherit. Berikut adalah contoh penggunaan properti font variant. Misalkan nanti akan kita coba heading 2. Font variant. Kita akan buat small caps. Jadinya seperti apa? Font variant small caps. Nah, ini judul heading. Jadi hurufnya menjadi besar, tapi J dan D-nya masih tetap sama. Kemudian font weight. Nah, ini digunakan untuk mengubah ketebalan sebuah teks. Jadi ini sebenarnya sudah tebal, sudah ditentukan oleh sistem, tapi terkadang kita ingin membuat ketebalan yang berbeda. Font weight. Jadi properti yang diterima oleh font weight itu ada normal, bold, bolder, letter, dan inherit. Yang paling sering ditemui adalah normal dan bold. Nah, angka yang digunakan atau value-nya biasanya rentang antara 100 sampai 900. Nilai angka itu merepresentasikan dari ketebalan teks. Bisa juga menggunakan value langsung ditulis bold atau menggunakan angka. Nah, kita sebagai contoh misalkan yang heading ke-7 akan kita buat tebal. A7 kita buat tebal menggunakan font weight. Nah, ini jadi tebal font weight. Atau menggunakan angka langsung, misalkan 900. Tidak berpengaruh ya. Kemudian line height. Nah, ini line height sudah kita praktekkan, digunakan untuk pengaturan jarak antar baris pada sebuah teks pada paragraf. Jarak antar baris. Jadi ini misalkan dari lorem penatibus, ini dikasih jarak itu menggunakan line height. Jadi ini diapit di antara tanda P, di antara tag P pembuka dan tag P penutup. Tag P penutupnya di sebelah sini. Nah, ini tag P penutup. Jadi mengatur jarak antar paragraf. Kita sebutkan P line height. Jadi jarak teks antar baris. Ya, line height itu 24 px. Line height 24 px. Nah, ini jadi ada jaraknya 24 px. Ini antar paragraf, antar baris. Jadi antar baris ini kalimatnya ada jarak menggunakan line height. Kemudian penulisan singkat properti font. Seluruh properti font yang diberikan pada bagian-bagian sebelumnya dapat dikombinasikan dengan atau ditulis dalam hanya satu properti font. Jika ingin menyingkatnya, penulisannya kita harus memberikan urutan properti yang tepat. Jadi urutannya adalah font style, font variant, font weight, font size, line height, dan font family. Seluruh nilai-nilai yang akan diisikan tersebut harus dipisah menggunakan tanda double quote, kecuali untuk font size dan line height, karena dia menggunakan font size ini kan menggunakan bold ya, kalau line height tadi menggunakan angka.
Nah, contohnya seperti ini. Kalau mau membuat menggabung dalam pengaturan properti font. Misalkan ini P ya. Paragrafnya kita atur jadi menjadi miring tulisannya, kemudian small caps, tebal, kemudian ini 13 px dan 20 px. Kemudian kita menggunakan huruf Helvetica New, Arial, Helvetica, dan sans serif. Nah, jadinya ini digabung ya, jadi pengaturan fontnya itu digabung. Efeknya seperti ini. Nah, Anda lihat efek tampilannya jadi seperti ini. Jadi harus urut. Jadi urutannya tadi mulai dari font stylenya terlebih dahulu, kemudian adalah font variannya, font weight, font size, length height, dan font family. Kemudian tag property mengatur cara untuk mengatur pilihan font dan berbagai propertinya tentu saja tidak cukup untuk menghasilkan tipografi dokumen web yang maksimal. Selain mengubah properti font, kita juga dapat mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan tag. Yang pertama adalah tagline. Apa itu tagline? Tagline itu untuk mengatur perataan atau paragraf, sebuah paragraf, sehingga memudahkan pembaca di dalam menikmati konten. Nah, tagline ini isinya atau value yang diterima adalah left kalau misalkan rata kiri, right kalau rata kanan, center kalau rata tengah, justified itu kalau rata kanan dan kiri, dan inherent. Seluruh nilai tersebut sama seperti pelurusan tag pada program pengolahan kata seperti Microsoft Word yang kita gunakan. Nah, contohnya tagline kita buat rata kanan kiri. Nah, ini kalau defaultnya kita lihat yang ada dalam tampilan browser ini masih menggunakan rata kiri, belum rata kanan kiri. Seperti apa efeknya kalau menggunakan rata kanan kiri? Yang kita format tentu pada bagian elemen paragraf. Nah, ini tagline justified. Nah, ini jadi rata kanan kiri. Lihat ini rapi, sebelah sini juga rapi. Ini rata kanan kiri. Kalau left tadi default ya, sekarang kita coba yang kanan. Rata kanan seperti apa? Ini rata kanan. Nah, ini rata kanan. Jadi sebelah sini rapi, yang sebelah sana tidak rapi. Bagaimana kalau yang rata tengah? Kita menggunakan value center. Nah, ini rata tengah. Kanan kiri tidak rapi, tapi dia posisinya nyenter ke tengah. Nah, gitu. Kemudian tag decoration. Properti tag decoration memberikan kemampuan untuk menghiasi tag yang dapat diisikan dengan nilai-nilai berikut. Jadi non, underline itu adalah garis bawah. Kalau non ini nanti jadi hilang tagnya. Overline, line stroke, blink, dan inherit. Mayoritas penggunaan properti ini dilakukan untuk menghilangkan garis bawah pada tag dari link. Tetapi tentu kita dapat menggunakan tag decoration untuk memberikan keperluan lain. Kegunaan tiap properti sendiri sama seperti namanya overline, yaitu memberikan tag garis di atas tulisan underline, memberikan garis di bawah tulisan, line stroke memberikan teks dicoret, dan blink memberikan tag berkedip dari seluruh properti. Yang tidak disarankan adalah blink, karena properti ini membuat pengguna sulit membaca tag karena dia berkedip-kedip. Nilai line stroke sendiri dapat digunakan untuk menandai tag yang akan dihapus dari sebuah dokumen. Semantik tagnya del, atau tag yang telah tidak relevan atau akurat. Nah, berikut contoh penggunaan properti tag decoration. Nah, misalkan ini properti H-nya, ini saya ganti. Properti H-nya menggunakan tag decoration underline. Seperti apa jadinya tag decoration underline? Kita lihat. Nah, ada garis bawah. Ada garis bawahnya, underline. Kemudian kita coba overline.
overline. Nah, ini ada di atas, garisnya ada di atas. Kalau line through, nah ini coret. Biasanya untuk coret harga, misalkan kayak gini. Nah, biasanya untuk kayak gini ya, untuk coret harga. Kemudian yang tidak direkomendasikan adalah blink ya. Ini kalau blink dia bisa berkedip tagnya, jadi sulit dibaca. Nah, oh ternyata sudah tidak support ini browsernya untuk blink. Jadi blink jangan digunakan karena tidak semua support. Kemudian ada tag indent. Apa itu tag indent? Properti tag indent dapat digunakan untuk memberikan identitas terhadap tag seperti yang sering tampak pada tulisan di buku. Properti ini dapat digunakan untuk memberikan identasi ke dalam nilai positif maupun keluar atau negatif, dan dapat diisikan dengan nilai-nilai pada sistem pengukuran huruf. Nah, ini contoh tag indent. Kita coba efeknya seperti apa. Paragraf kita kasih tag indent. Nah, ini tag indent. Kemudian tag shadow memberikan efek bayangan berupa bayangan tag. Properti ini harus diisi dengan 4 nilai. Jadi bayangan X, Y, tingkat pengaburan, kemudian warna bayangan yang ada di dalam CSS. Jadi bayangan X itu secara vertikalnya, kemudian Y itu secara horizontal, kemudian baru warna bayangan. Nah, jadi ada 4 value yang harus diisi. Yang ketiga ini tingkat pengaburan bayangan. Nah, ini lihat penulisannya seperti ini. Ini adalah sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya, kemudian ini tingkat pengaburan bayangan, kemudian yang ini adalah warna dari bayangan. Nah, sebagai contoh ini heading, kita akan coba buat text shadow. Nah, ini ada warna bayangannya jadi hitam. Jadi ada warna bayangannya. Nah, kita lihat. Kita coba lagi untuk yang heading 2. Nah, ini terdapat shadow atau efek dari bayangan. Kemudian selanjutnya adalah tag transform. Sama seperti pada font varian, dalam hal properti memberikan perubahan huruf kapital ke standar atau sebaliknya terhadap tag yang ditampilkan. Font varian mencapai typeface huruf kapital kecil, maka tag transform menggunakan typeface yang umum ada untuk mengubah teks. Nah, nilai-nilainya adalah non, capitalis, uppercase, lowercase, inherent text. Nah, misalkan sebagai contoh ini ada text transform. Heading keempat. Kemudian ada letter spacing dan word spacing.
Apa itu letter spacing? Letter spacing dan word spacing digunakan untuk mengatur jarak antar huruf dan jarak antar kata. Nah, ini sebagai contoh letter spacing dan word spacing. Kita buat pengaturan pada paragraf. Misalkan jaraknya kita deketin lagi word spacingnya. Nah, ini word spacing. Jadi ini dipakai untuk mengatur jarak. Nah, ini lebar. Jarak antar kata. Kemudian ada font self web save font. Ketika kita memilih font untuk digunakan dalam dokumen web, browser akan mencari font yang disebutkan dari sistem operasi terlebih dahulu. Jika font tidak ditemukan, browser akan secara otomatis menggunakan font standar. Jadi font standarnya itu serif dan sans serif. Untungnya ada beberapa jenis font yang hampir selalu ada pada komputer, tablet, handphone, dan berbagai perangkat melalui browsing. Nah, ini beberapa font dari website font. Ada Arial, Corel, Fontril, Garamond, Georgia. Jadi karena keamanan yang ditawarkan, font jenis ini dikenal dengan nama website font. Jadi web yang selalu ada pada tiap komputer atau tablet. Terbucat, terdana. Jadi kalau kita nyeting tidak ada yang tidak ada di sini, misalkan tidak bisa menampilkan, maka berikan pilihan alternatif yang ada di sini. Adanya keterbatasan di dalam memilih font dapat digunakan, tentu saja akan membatasi kreativitas seorang desainer. Nah, untuk menanggulangi hal ini, browser modern telah mendukung sebuah properti yang dikenal dengan nama web font. Jadi kita bisa menentukan font sendiri, web font. Nah, tetapi ini harus memiliki, kita harus download terlebih dahulu fontnya ya, font yang akan ditampilkan ya. Nah, rekomendasi tempat untuk download font ini yang lengkap, salah satu situsnya ya, ada di davon.com. Nah, ini lengkap sekali, tapi Anda perlu melihat lisensinya, apakah free, bebas digunakan, atau memang dia berbayar. Nah, ini harus di-download dan kemudian alamat path font downloadnya ini harus diarahkan ke URL. Jadi formatnya misalkan font family ini namanya adalah Winding. Nah, Winding EOF dan WOFF, TTF, SVG ini adalah formatnya ini harus ada pada path yang disediakan. Jadi ini manggil pada path font tersebut. Nah, ini tidak kita praktekkan karena harus pakai download dulu. Nah, ini sebagai contoh. Nah, ini kan bukan font bawaan dari komputer ini. Nah, ini font yang kreativitas desainer. Jadi ini kita download, maka nanti EOF atau TTF-nya itu harus ditaruh di path. Kemudian dipanggil, baru bisa digunakan pada browser. Kiranya itu dulu yang bisa saya sampaikan tentang tipografi pada font. Bila ada pertanyaan, silakan dengan memanfaatkan komen yang ada di YouTube. Terima kasih.